Umbul Jumprit yang terletak di lereng Gunung Sindoro, Temanggung, Jawa Tengah, menyimpan banyak cerita mistis dan legenda mengenai ritual pesugihan. Tempat ini sering dijadikan tujuan bagi mereka yang mencari kekayaan, kekuasaan, atau kesembuhan melalui prosesi spiritual yang dipercayai memiliki kekuatan magis. Seperti cerita kali ini, sebut saja Mbak Mila, seorang narasumber yang di video sebelumnya menceritakan dirinya diteluh oleh selingkuhan suaminya. Namun, bukannya mati, sosok yang dikirim merupakan siluman monyet lereng Gunung Sindoro ini malah menyukai Mbak Mila dan menawarkan Mbak Mila ikut pesugihan di Umbul Jumprit. Mbak Mila pun akhirnya menyerahkan jiwanya kepada siluman, sehingga selingkuhannya pun mati dan mantan suaminya pun terkena imbasnya. Namun, gak ada yang berakhir baik dari bersekutu dengan bangsa jin. Mbak Mila pun akhirnya terkena kutukan. Kutukan apa yang Mbak Mila dapatkan? Simak videonya sampai selesai biar tidak gagal paham. Mila mulai melantunkan mantra pemanggilan. Hong ilaheng he si komo wurung, bojoku lanang kang gandarwo, arane Prabu Guratmoko. Iki aku garwomu, teko ning enggonku, teko maringaku, teko. Hong ilaheng hesi komo wurung, bojoku lanang kang gandarwo, arane Prabu Guratmoko. Iki aku garwomu, teko ning enggonku, teko maringaku. Mantra itu terus diulang-ulang oleh Mila. Terkejut dia, ada seorang lelaki tua sekitar usia 50 tahunan, mengenakan bendok, pakaian hitam, tersenyum ke arah Mila. Duk, sudah lama nunggu, Duk. Baru Mbah, si Mbah ini sopo yo? Lah, aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Beberapa waktu lalu Akang menceritakan kisah perjalanan hidup, pengalaman nyata salah seorang Baraya KMS yang pernah menjadi TKW di daerah Taiwan. Di mana pada waktu itu, di tahun 2020-an, Mbak Mila mengalami suatu serangan gaib dari mantan selingkuhan suaminya yang bernama Janah, yang tinggal di desa yang sama dengan Mila di daerah Sokaraja, Jawa Tengah sana. Waktu itu, si Gendruwo yang mengaku bernama Prabu Guratmoko, yang katanya konon berasal dari lereng Gunung Sindoro, yang awalnya disuruh mencelakai Mila, namun pada akhirnya malah mengajak Mila untuk menjadi pasangannya. Dengan imbalan, pada waktu itu, teluh atau guna-guna yang sudah dimasukkan ke dalam tubuh Mila akan dicabut dan sembuh seperti sedia kala, asalkan Mila mau melayani nafsu si Gendruwo Guratmoko. Mila yang pada awalnya menolak, namun entah kenapa karena tarikan batin yang begitu kuat, seolah Mila ini sudah dalam pengaruh dari si Guratmoko, Mila pun menyetujui penawaran itu. Hingga pada akhirnya, Guratmoko yang wujudnya begitu menakutkan berubah menjadi wujud seorang lelaki gagah
namun dengan wajah yang begitu samar. Lalu Mila pun akhirnya dipreteli pakaiannya, lantas ditunggangi oleh sosok si genderuwo. Esok paginya, ketika Mila terbangun dari tidur, Mila kaget dengan cairan lengket di sekujur badan, terlebih di area terlarang yang terus menetes begitu hangat. Mila pun mandi dan baru tersadar benjolan di ulu hati dan dada kanan yang sebesar telur asin, telur bebek, itu hilang. Bahkan rasa sakit di tenggorokan yang seperti ditusuk benda tajam itu ikut hilang pula, dan Mila pun senang karena janji si Gurat Moko betul-betul menjadi kenyataan. Waktu pun berlalu. Satu ketika, saat itu Mila seperti biasa sebelum tidur, selepas mengerjakan pekerjaan di rumah sang majikan, dia selalu membakar dupa-dupa yang dia simpan di altar-altar sembahyang. Selain di ruang tamu dan di ruang tempat tidur sang majikan, di kamar Mila sendiri pun ada altar pemujaan pula. Karena memang keluarga ini keluarga penganut Konghucu. Altar sembahyang itu pun dimanfaatkan Mila untuk melakukan hubungan dengan Gurat Moko. Di altar sembahyang itu biasanya kan ada seperti buah-buahan dan dupa yang selalu menyala setiap hari, baik pagi, siang, sore, ataupun malam. Dupa yang memang aromanya begitu wangi. Nah, selepas membakar dupa, Mila yang memang cukup kelelahan, lantas dia tertidur agak pulas. Dalam tidurnya ini, Mila bermimpi didatangi oleh sosok Prabu Gurat Moko yang kedatangannya pada waktu itu menawari Mila menjadi kekasih dan pasangannya. Dengan imbalan, Mila akan diberi harta kekayaan, diberi kesuksesan hidup, diberi kemudahan dalam urusan dunia. Di sini, ketika tawaran itu dilontarkan oleh Prabu Gurat Moko, Mila awalnya enggan. Namun, ketika menatap sorot tajam dari Prabu Gurat Moko, rasa enggan, rasa ragu sirna seketika. Mila pun menganggukkan kepala, tanda dia setuju menerima tawaran si Raja Genderuwo. Selepas kontrak lisan terjadi antara Mila dan Gurat Moko, yang tanpa Mila sadari, dia sudah menjadi penganut pesugihan, sudah menggadaikan iman dan akidahnya. Dia pun lantas kembali melayani nafsu bejat si Gurat Moko. Perlu kalian ingat, bangsa jin pun sama seperti kita, punya akal, punya nafsu. Dan tentunya nafsu bangsa jin itu berkali-kali lipat lebih tinggi dari manusia. Makanya Mila di malam itu dia ditunggangi oleh si Gurat Moko sampai hampir pingsan kelelahan. Dan ketika tersadar, Mila baru ngeh. Beberapa jam dia melayani Gurat Moko karena waktu itu hari sudah begitu terang. Untungnya hari itu hari liburnya Mila. Gak sampai bikin majikannya marah ke Mila. Singkat cerita,
Selepas melakukan kontrak lisan perjanjian dengan Raja Genruwo Guratmoko dari lereng Sindoro, Mila memang merasakan berbagai perubahan. Mila dalam pandangan lawan jenis, baik majikan atau orang lain, itu Mila terlihat begitu cantik dan memikat. Bahkan bukan hanya itu, keluarga majikannya pun itu makin royal ke Mila. Gaji yang memang dari awal pun tak pernah seret, selalu lancar. Namun perbedaannya, waktu itu gaji Mila tiba-tiba dinaikkan. Bahkan Mila pun dikasih tips uang jajan setiap bulan, yang nominalnya, kata Mbak Mila nih, itu hampir separuh dari gajinya. Nah, di sini Mila makin percaya, makin yakin dengan apa yang dijanjikan Prabu Guratmoko. Dan sebagai bentuk salah satu perjanjian Mila, setiap 1 minggu sekali harus melayani nafsu si Guratmoko, sekaligus memberikan sesembahan seperti sesaji untuk junjungannya. Mila pun setuju. Waktu itu, Mila yang merasa di atas angin karena keluarga majikan semua selalu mengabulkan dan tidak pernah mempertanyakan tindak tanduk Mila. Waktu itu adalah waktu di mana pertama kalinya Mila memberikan persembahan untuk Guratmoko. Siang hari Mila pergi belanja, sekaligus belanja buah-buahan untuk sang majikan. Mila pun tak lupa mengambil pesanan minyak misik hitam yang dia pesan online dari salah satu toko milik orang Indo. Minyak misik hitam itu adalah salah satu minyak yang merupakan syarat dalam ritual sesaji. Bukan hanya minyak, Mila pun membuat tumpeng kecil. Dan yang paling ekstrim, walau katanya Mila mudah mendapatkan benda itu dari beberapa kenalannya, Mila membeli 1 ekor burung gagak yang sudah disembelih. Di sana kan banyak kalau gagak, nggak kayak di kita. Karena nggak dikonsumsi. Di kita mah habis sama yang pesugihan tuh gagak. Nah, burung gagak itu dibersihkan bulu-bulunya. Lantas seperti layaknya ritual-ritual di Indo, burung gagak ini pun dijadikan seperti ayam ingkung. Dipanggang di atas kompor pada waktu itu. Nah, malam harinya, jam 10 malam, Mila meletakkan sesaji-sesaji di altar pemujaan di dalam kamar. Dupa dia bakar sekitar 5 batang. Selepas dupa dibakar, asap menyala. Lantas Mila duduk bersimpuh di atas lantai. Mila ketika duduk bersimpuh dengan sambil menundukkan kepala menyembah ke arah altar, dia lantas melantunkan sebuah mantra pemanggilan yang diajarkan langsung oleh si Guratmoko. Sambil menatap ke sebuah cincin kecil bermatakan batu berwarna merah, pemberian dari Guratmoko pula. Mila mulai melantunkan mantra pemanggilan. Hong ilaheng he si komo wurung, bojoku lanang kang gandarwo, arane Prabu Guratmoko, iki aku garwomu, teko ning enggonku, teko maringaku,
teko, teko, teko. Hong ilaheng hesi komo wurung, bojoku lanang kang gandarwo, arane Prabu Guratmoko. Iki aku garwokmu, teko, teko ning enggonku, teko, teko maring aku. Mantra itu terus diulang-ulang oleh Mila. Selepas beberapa kali melantunkan mantra yang sudah tak dihitung lagi oleh Mila, hal aneh mulai terjadi. Awalnya, Mila mulai mencium aroma apek dan anyir bercampur dengan aroma dupa dan minyak misik hitam. Aromanya begitu kuat. Lantas tak lama kemudian, aroma tak hilang, malah dibarengi oleh kondisi bangunan rumah sang majikan yang seolah seperti bergetar. Lalu Mila mendengar suara langkah kaki dan tawa yang begitu jelas dan menggema memenuhi seisi kamar Mila. Mila paham sosok Guratmoko sudah hadir di kamar tidurnya. Waktu itulah ketika Mila membuka mata. Dari asap dupa yang awalnya tipis, tiba-tiba menebal. Lantas dari asap itu muncullah wujud Guratmoko yang seperti leak Bali. Tubuh tinggi, berbulu hitam begitu legam. Matanya merah menyala, taring mencuat dengan lidah terjulur menyentuh dada. Terus tertawa terbahak-bahak menggema ke arah Mila sampai tubuh Mila ikut bergetar pula. Ngahaturkeun sembah Prabu Guratmoko, ucap Mila. Guratmoko berhenti tertawa. Lantas mulai merubah wujudnya kembali menjadi wujud manusia dengan wajah yang agak jelas waktu itu. Namun walaupun wajah dan tubuhnya manusia, ada bagian tubuh Guratmoko yang tetap mencerminkan dia bukan manusia. Di mana taring tetap terlihat dan telinga itu runcing ke atas. Dan bibir atasnya itu nggak ada belah seperti kita. Rata. Kayak monyet. Karena memang seperti itu. Yang namanya bangsa jin, sesakti apapun, setinggi apapun kastanya di alam sana. Bahkan yang disebut ratu-ratu jin seperti Ratu Kidul, Ratu Pantai Utara dan sejenisnya. Ketika mewujudkan diri sebagai manusia, itu ada satu bagian tubuh yang tak bisa disamarkan. Sesakti apapun jin, semirip apapun menyamar jadi manusia, lidah. Lidahnya tak bisa disamarkan. Lidahnya bangsa jin itu bercabang layaknya seperti lidah seekor ular. Dan itu pun berlaku kepada Guratmoko yang katanya Raja Gendruwo dari lereng Sindoro. Entah betul atau tidak, wallahu alam. Dan selepas merubah wujudnya menjadi manusia, Guratmoko menyentuh pundak dari Mila. Mila pun perlahan berdiri. Lantas Mila dituntun oleh Guratmoko ke atas ranjang. Yang dalam pandangan Mila itu ranjang sempit kok tiba-tiba jadi lebar katanya. Namun yang jelas itu ilusi mata. Layaknya seorang istri, Mila pun melayani Guratmoko malam itu. Mila dengan begitu penuh semangat, yang awalnya ditunggangi, nah sekarang malah dia yang menunggangi. Mila menunggangi si Guratmoko. Bahkan ketika Mbak Mila ini menceritakan ke Akang, dari nada suaranya di telepon tuh
kayak nggak ada malu. Karena memang dia bilang dia nggak bisa terpuaskan oleh manusia pasca hubungan dengan Gurat Moko. Hanya Gurat Moko lah yang bisa memenuhi hasrat dan nafsunya Mbak Mila. Seperti biasa, selalu dalam kondisi hampir mau pingsan pasca melakukan hubungan terlarang dengan Gurat Moko. Pagi-paginya Mila pun terbangun dengan tubuh luluk lantak begitu lemas. Lendir-lendir memang selalu memenuhi tubuhnya Mila pasca melakukan hubungan seperti itu. Namun bagi Mila, lendir-lendir si Gurat Moko yang memang baunya anyir sekali, bahkan agak kekuningan, itu suatu keberkahan buat Mila. Katanya bisa bikin kulitnya makin kencang. Nah, lu nggak usah pakai skincare, nyari aja genderuwo. Itu yang kata Mbak Mila ya. Nah, selepas mandi dia kembali bekerja. Semenjak melayani Gurat Moko, memang rezeki lancar. Seperti yang tadi Akang bilang, dari majikannya gaji full, bahkan dinaikin. Terus uang tips tiap bulan hampir separuhnya gaji. Nah, di sini Mila di Taiwan ini kan bukan hanya perempuan nih yang kerja dari kita tuh. Laki-laki juga banyak. Bukannya dari Indonesia, dari Bangladesh segala macam juga ada. Tahu lah di luar negeri seperti apa. Nah, Mila semenjak melakukan kontrak perjanjian dengan Gurat Moko, wajahnya Mila ini kan terlihatnya begitu cantik, menarik. Dan banyak laki-laki yang tergoda oleh Mila. Dan Mila pun yang tadinya seorang perempuan yang polos, agak pemalu, berubah menjadi agak liar. Mila tentunya melayani dan merespon setiap laki-laki yang ingin menjalin hubungan dengan dirinya. Kata Mbak Mila, bukan 1-2 orang laki-laki. Pada waktu itu sampai 10 pria yang ingin menjalin hubungan dengan Mila. Dan disinilah Mila memanfaatkan mereka semua. Walau hanya bertemu ketika waktu libur saja, itu pun gak ngapa-ngapain, cuma makan doang. Tapi Mbak Mila, dengan bantuan dan pengaruh dari Gurat Moko, dia morotin setiap laki-laki yang suka sama dirinya. Bahkan sampai rela tuh laki-laki pinjem duit ke bank, ke rentenir, hanya untuk memenuhi keinginan Mila tanpa harus meniduri Mila. Hebat loh. Dan dari situlah uang-uang haram itu terkumpul begitu banyak. Kebutuhan anak dan ibunya di Sokaraja, di Jawa Tengah sana, semua terpenuhi. Mila pun semakin terlena dengan kehidupannya yang seperti itu. Urusan lahir, uang segala macam tercukupi. Kebutuhan di kampung lebih-lebih dari cukup pula. Urusan batinnya pun Mila selalu terpuaskan oleh Gurat Moko, walau hanya bertemu 1 minggu 1 kali. Itu pun dengan ritual rutin yang harus dilakukan terlebih dulu. Namun semenjak melakukan kontrak perjanjian dengan Gurat Moko, setiap 40 hari sekali Mila mengalami siklus pendarahan yang begitu rutin. Mbak Mila bukan head. Karena kalau head masih biasa berjalan. Tetapi di luar head, setiap 40 hari sekali Mila di malam hari selalu merasa perutnya begitu sakit. Kayak sumilangen waktu mau head. Tapi ini bukan head, karena head udah di pertengahan bulan.
Perut terasa begitu sakit seperti yang dililit-lilit. Bahkan rasanya sakitnya itu seperti mau melahirkan. Mila sampai nggak bisa tidur semalaman. Hanya gulang-guling menahan sakit mengerang-ngerang di dalam kamar. Walau kerangan dia tahan karena takut terdengar oleh sang majikan. Itu berlaku sampai dini hari. Dan ketika jam 5 subuh, dari organ vital Mila itu keluar darah yang begitu banyak seperti orang yang mengalami keguguran. Darahnya pun berwarna hitam. Baunya begitu anyir seperti darah nipas. Awalnya Mbak Mila gak mengerti apa yang sebenarnya dia alami. Namun satu saat, di waktu Mila memanggil Gurat Moko, Mila menanyakan hal itu. Dan alangkah kagetnya Mila, ternyata di siklus 40 hari dia melakukan atau mengalami pendarahan. Itu adalah waktu di mana benih-benih dari si genderuwo yang tertanam di rahim Mila lahir. Jadi ternyata kalau genderuwo gituan sama manusia, walau nggak semua nih, itu 40 hari sekali lahiran. Lu bayangin berapa ribu anak-anak genderuwo. Tapi ya walau alam, entah itu betul atau hanya tipu daya dari sosok si genderuwo ini. Namun yang jelas 40 hari sekali Mbak Mila seperti mengalami keguguran, terjadi pendarahan yang begitu hebat. Satu saat di sekitar awal tahun 2022, Mila yang walaupun statusnya masih merupakan istri dari Tono, tapi semenjak bertemu dengan Gurat Moko, Mila ini sudah tak menggubris dan tidak melayani Tono lagi. Bahkan sudah tak menganggap Tono sebagai suaminya. Sampai-sampai di 2022, Tono sempat nelpon, ngamuk-ngamuk, dan menceraikan Mila lewat telepon. Talak 3 langsung saat itu. Yang anehnya di sini, Mila ini nggak merasakan rasa bersalah, sedih, atau penyesalan. Nggak ada. Biasa-biasa saja. Bahkan sampai-sampai Mila menjawab omongan si Tono. Mau lu yang urus apa gua nanti kalau pulang ke Indo? Maksudnya urus perceraian ke pengadilan agama. Karena kan nikahnya resmi, bukan nikah siri. Dan Tono tak menjawab apa-apa selepas menceraikan Mila. Nah, satu ketika dalam rutinan nyajen setiap 1 minggu sekali, ketika Gurat Moko datang, di sini Gurat Moko menyuruh Mila untuk pulang ke Indonesia. Di mana ketika pulang ke Indonesia nanti, Mila disuruh datang ke sebuah tempat keramat yang disebut Umbul Jumprit di lereng Gunung Sindoro di daerah Temanggung, Jawa Tengah. Mila keheranan, kenapa harus ke Umbul Jumprit? Ngapain ke sana? Namun di sini Gurat Moko mengatakan, Mila, pergilah ke Umbul Jumprit, lakukanlah ritual di sana untuk menyempurnakan perjanjian kita dan untuk memaksimalkan pula hasil dari persekutuan yang kita lakukan. Nanti setibanya di Umbul Jumprit akan datang seseorang yang bernama Mbah Tukiman. Dialah yang akan menuntun kamu melakukan ritual di sana. Itu pesan dan perintah dari si Gurat Moko. Mila pun hanya mengiyakan saja permintaan Gurat Moko.
Dan selang beberapa hari kemudian, Mila mendatangi sang majikan. Walau dalam hati agak ragu dikasih izin atau tidak untuk pulang ke Indonesia. Namun, karena Guratmoko mengatakan kalau itu untuk menyempurnakan perjanjian di antara mereka, Mila pun nekat ngomong langsung ke anak majikan tertua yang selama ini menggaji Mila. Dan di sini, anak majikan Mila tanpa keberatan sama sekali menyuruh Mila untuk pulang saja ke Indonesia. Waktu itu Mila dikasih waktu 1 bulan. Sedangkan untuk menggantikan Mila selama sebulan, si majikan akan mencari pengganti sementara. Bahkan di sini Mila ampe gak nyangka karena majikannya ini sampai ngasih uang perjalanan pula buat Mila sekaligus untuk beli oleh-oleh buat anak dan orang tua Mila di kampung sana. Mila yakin itu semua pengaruh dari si Guratmoko. Maka tak lama kemudian Mila pun pesan tiket. Singkatnya, akhirnya Mila pun terbang dan pulang ke Indonesia. Balik ke Sokaraja, kampung halamannya. Di Sokaraja, Mila menghabiskan waktu 1 minggu bersama dengan anak-anak dan ibunya serta keluarga dekat Mila. Jalan-jalanlah, makanlah segala macam. Sampai-sampai 2 anaknya yang sudah dewasa itu Mila belikan motor cash langsung ke dealer, bebas mau motor apapun. Lalu Mila pun menyuruh pamannya, Mas Kasiman, untuk mengurus merehab rumah milik ibunya yang menjadi tempat tinggal Mila. Dan biaya semua ditanggung oleh Mila. Karena uangnya Mila di ATM-nya ini, wah, gede. Nah, selepas 1 minggu jalan-jalan, liburan segala macam, Mila minta antar ke Kasiman pamannya, adik dari sang ibu, untuk diantar ke daerah Temanggung, Jawa Tengah menuju ke Sendang Progo yang berada di Umbul Jumprit yang terletak di lereng Sindoro. Lah di sini si Kasiman dia agak heran. Loh, Nduk, mau ngapain ke Umbul Jumprit? Itu kan tempat keramat, Nduk. Loh, memang Mang Kasiman ini tahu toh Umbul Jumprit itu tempat keramat? Yuk tahu lah, Nduk. Dulu Mamang juga pernah ke sana sama bapakmu almarhum. Ya cari berkah ke sana waktu Mamang sama bapakmu dulu jualan bakso. Kaget di sini Mila. Ternyata mamangnya dan almarhum bapak kandungnya itu pernah ke Umbul Jumprit. Waduh. Jadi pernah ke sana toh, Mang? Iya, Nduk. Kamu mau ngapain ke sana? Lah, Mang, pokoknya antar saja Mila ke Umbul Jumprit. Mila sudah janjian kok sama sesepuh di sana, orang Temanggung. Ucap si Mila beralasan ke Kasiman. Yang padahal Mila sendiri belum tahu ini si Mbah Tukiman yang dikatakan Guratmoko seperti apa. Kasiman pun tak banyak membantah, dia pun menyetujui dan menyanggupi antar Mila ke sana. Umbul Jumprit yang memang merupakan tempat yang begitu dikeramatkan, bahkan dianggap salah satu tempat suci oleh agama Buddha dan Hindu. Saudara-saudara kita dari umat Hindu ataupun Buddha itu banyak pula yang datang ke Umbul Jumprit untuk menyucikan diri. Biasanya kalau teman-teman dari Hindu
di hari-hari tertentu atau di acara tertentu datang ke Umbul Jumprit, ke Sendang Progo untuk melakukan acara melukat. Ya, kalau kita orang Jawa bilangnya ya mandi kumkum di Sendang Umbul Jumprit yang disebut Sendang Progo. Nah, Umbul Jumprit ini adalah salah satu hulu sungai, Sungai Progo, yang mengalir di beberapa kabupaten di Jawa Tengah sana. Di tempat ini, di Umbul Jumprit, banyak pula dijadikan tujuan lelaku oleh orang-orang dengan pikiran buntu, orang-orang yang tersesat hati dan pikirannya, orang-orang yang sudah gelap jalan hidupnya, datang ke Umbul Jumprit untuk melakukan ritual, meminta kekayaan, meminta kekuasaan. Bahkan banyak pula yang datang ke sana untuk meminta kesembuhan. Yang intinya banyak orang-orang yang nyeleweng datang ke Umbul Jumprit untuk melakukan ritual pesugihan. Menurut legenda yang dipercaya oleh saudara-saudara di Temanggung sana, bahkan Akang sendiri sempat konfirmasi ke salah satu baraya KMS yang tinggal di Temanggung dan kebetulan asli orang sana. Kata beliau, menurut legenda, di Umbul Jumprit ada sosok yang disemayamkan di sana yang bernama Eyang Jumprit. Eyang Jumprit ini konon masih keturunan langsung dari Prabu Brawijaya V, masih Trah Majapahit di masa lalu. Eyang Jumprit, waktu semasa hidupnya, beliau ini menderita penyakit kulit yang tak bisa disembuhkan. Eyang Jumprit pun melakukan lelaku meditasi semedi, dan beliau mendapatkan wangsit untuk mencari sumber air di daerah lereng Gunung Sindoro. Yang ketika dicari, ternyata sumber air itu adalah yang saat ini disebut dengan nama Sendang Progo atau Umbul Jumprit. Nah, Eyang Jumprit pun mandi kungkum di sana, yang selepas mandi dan berendam di Sendang Progo, penyakit kulit yang bertahun-tahun beliau derita itu sembuh dan hilang seketika. Sampai akhirnya Eyang Jumprit beserta sang istri memilih untuk mukim dan tinggal di lokasi itu hingga disemayamkan, dikuburkan di bawah Sendang Umbul Jumprit. Dan kuburannya pun, makomnya, sampai sekarang sering didatangi, diziarahi orang-orang dari berbagai daerah. Tentunya untuk tabarukan meminta berkah. Yang biasanya selepas mandi kungkum, lalu sembahyang di depan dua patung monyet, lantas membawa air dijeliken, dibawa ke makamnya Eyang Jumprit. Tentunya di situ ada juru kunci yang mengatur para peziarah yang datang ke sana. Namun, untuk orang-orang yang sengaja datang melakukan ritual pesugihan, menurut baraya KMS yang di Temanggung, yang pernah ke Umbul Jumprit pula, mengatakan biasanya mereka membawa dukun sendiri-sendiri. Jadi bawa sepuh sendiri datang ke sana. Dan itu kadang-kadang tanpa seizin si juru kunci. Namun yang jelas, Umbul Jumprit adalah suatu tanda bersatunya kepercayaan dan budaya yang masih terjaga hingga saat ini. Tentunya lokasi seperti Umbul Jumprit harus terus dilestarikan karena bagian dari jejak sejarah leluhur di masa lalu. Sedangkan
Untuk mereka yang pikirannya sempit, tentunya harus diedukasi kalau tempat-tempat itu bukanlah tempat untuk mencari pesugihan dan mencari kekayaan lewat persekutuan dengan bangsa jin yang mengaku dan berasal dari Umbul Jumprit. Singkat cerita, waktu itu hari Selasa sekitar jam 9 malam. Kasiman, paman dari Mbak Mila, datang membawa mobil yang dia sewa dari sebuah tempat rental bersama Mila langsung menuju ke daerah Temanggung sana. Selama perjalanan, Mila meminta Mang Kasiman agar jangan melaju terlalu kencang. Yang penting pagi-pagi sudah tiba di Umbul Jumprit. Kasiman pun tentunya menurut. Namun ada hal aneh yang Kasiman alami selama perjalanan ke Umbul Jumprit. Mobil yang awalnya melaju begitu enteng, namun di tengah perjalanan, tepat di tengah malam, mobil terasa begitu berat, seperti membawa penumpang melebihi kapasitas, yang padahal hanya diisi Mila dan Mang Kasiman. Lalu sepanjang perjalanan itu pun, Mas Kasiman ini mencium bau anyir, bau apek, bau kembang, campur aduk jadi satu. Sampai bulu kuduknya meremang. Lantas dia bertanya ke Mila, "Duk, ini ono opo ton, Duk? Kok mobil tiba-tiba berat, bau apek, bau anyir? Ini ada apa, Duk?" "Wis Mang, ojo kakean takon. Mungkin penghuni Umbul Jumprit ikut mengantar saya, ngawal saya ke sana," ucap Mila sambil tersenyum. Di sini Kasiman pun hanya menggelengkan kepala. Dia tak mau ikut campurlah urusan ponakannya. Singkatnya, pagi hari sekitar jam 6, Mila dan Mas Kasiman pun tiba di area Umbul Jumprit. Mobil dimasukkan ke tempat parkir, sedangkan Kasiman oleh Mila disuruh menunggu di sana sambil diberi 2 lembar uang untuk sarapan. Mila sendiri berjalan kaki ke Umbul Jumprit, yang waktu itu memang masih lengang, tak banyak orang. Terlebih bukan waktu di mana peziarah pada datang. Mila yang waktu itu kebingungan karena tak tahu wajah dari si Mbah Tukiman seperti apa. Akhirnya Mila pun hanya duduk di tembokan di gerbang Umbul Jumprit sambil menyalakan rokok mil yang dia bawa di perjalanan. Lagi asik merokok, tiba-tiba ada suara serak lelaki tua yang menegur Mila. Mila pun menoleh. Terkejut dia. Ada seorang lelaki tua sekitar usia 50 tahunan, mengenakan bendok, pakaian hitam, tersenyum ke arah Mila. "Duk, sudah lama nunggu, Duk." Baru Mbah. Si Mbah ini sopo yo?" "Lah, aku Mbah Tukiman. Semalam Eyang Prabu Guratmoko datang, nyuruh aku menunggu kamu, Duk." "Loh, ya yang benar, Mbah." Si Mbah Tukiman hanya mengangguk saja. "Yo wis, kita ngomong di tempat lain," ajak si Mbah Tukiman ini. Mila hanya menurut saja, berjalan mengikuti Mbah Tukiman menuju ke sebuah warung di sana. Nah, di warung ini sambil memesan segelas kopi, sambil istirahat pula, Mbah Tukiman menjelaskan kalau dirinya adalah salah satu sesepuh yang sering mengantar orang yang ada keperluan lain ke Sendang atau ke Umbul Jumprit.
Mila pun mengangguk paham. Lantas di sini Mbah Tukiman bilang ke Mila, "Nduk, untuk ritual itu dilakukan nanti malam. Lah sekarang kamu ikut saja istirahat di rumahnya Simbah sambil mempersiapkan semua keperluan untuk ritual nanti." Boleh Mbah? Jauh nggak Mbah dari sini Mbah? Yo cukup jauh, tapi masih di sekitar daerah Temanggung. Yo wis, kita berangkat sekarang, ajak Mbah Tukiman. Mila pun mengangguk paham, lantas membawa Mbah Tukiman menuju ke mobilnya. Di mobil, Mas Kasiman sedang tertidur, langsung dibangunkan oleh Mila. Dan langsung saja mereka bertiga menuju ke tempat tinggal si Mbah Tukiman, yang memang agak jauh dari lokasi Umbul Jumprit, hanya saja masih masuk di daerah Temanggung pula. Singkat cerita, setibanya di rumah Mbah Tukiman, Mbah Tukiman pun mulai menjelaskan ritual macam apa yang nantinya harus dilakukan oleh Mila. Begini Nduk, sebenarnya orang seperti kamu itu 1001 Nduk. Jarang bagaimana toh Mbah? Yo jarang Nduk. Orang lain kalau ingin melakukan hubungan dengan Prabu Guratmoko itu harus ritual terlebih dulu di Umbul Jumprit. Lah kamu Nduk, ritual belum, tapi kamu sudah menjalin hubungan. Lah itu yang Simbah bilang langka, jarang. Ya memang ini kan agak aneh loh. Umumnya nih kalau orang mau pesugihan itu kan datang dulu ke tempat keramat, ritual, semedi segala macam, baru ketemu sama setan yang mau dipuja. Barulah tuh teken kontrak jadi pelaku pesugihan. Nah ini ritualnya terakhir. Jadi udah teken kontrak jadi pelaku pesugihan, tapi ritual dan datang ke tempat keramatnya nyusul. Ini memang jarang terjadi. Tapi inilah salah satu bentuk sisi gelap atau sisi lain dari dunia pesugihan. Yang namanya setan dari golongan jin, hal apapun akan mereka lakukan untuk menggait anak cucu Adam agar tersesat dan terjerumus di jurang nista. Tipu daya mereka begitu hebat loh. Hati-hati. Bahkan di sini Mila ini walau KTP-nya Islam tapi udah murtad dia. Bahkan udah nggak punya agama. Bisa dibilang ateis lah dia ini. Walau KTP-nya ya masih Islam, dan banyak yang seperti itu. Islam cuma di KTP saja. Nah, di sini Mbah Tukiman menjelaskan sesaji macam apa saja yang harus dibawa ke Umbul Jumprit. Dari mulai tumpeng, ingkang, pitik ya, bakakak ayam, umbu rampe, bunga telon atau bunga 3 warna, buah-buahan 7 rupa, minuman 7 rasa, dupa, dan selembar kain putih, kain kafan, yang tentunya nantinya akan dikenakan oleh Mila. Mila pun menyerahkan untuk urusan sesaji kepada Mbah Tukiman. Mila hanya menyerahkan sejumlah uang. Mbah Tukiman menyanggupi, lantas menyuruh Mila dan pamannya istirahat di kediamannya. Sedangkan Mbah Tukiman mencari keperluan sesaji untuk nanti malam. Singkat cerita, malam Rabu jam 9, Mila, Mbah Tukiman, dan Mas Kasiman pamannya sudah bersiap untuk kembali menuju ke Umbul Jumprit. Singkatnya, setibanya di Umbul Jumprit, ada terlihat 1-2 orang peziarah yang datang ke sana. Mbah Tukiman menunggu waktu betul-betul hening, sepi. Menunggu para peziarah semua pulang. Tepat jam 10, sudah tak ada satupun peziarah di sana, hanya tersisa beberapa orang petugas.
memang Umbul Jumprit ini buka 24 jam. Nah, selepas minta izin ke petugas, Mbah Tukiman yang memang terlihat begitu akrab dengan petugas di sana, yang sepertinya memang sudah sering datang membawa orang untuk ritual, langsung membawa Mila masuk ke area Umbul Jumprit, ke Sendang Progo. Ketika masuk ke gerbang, itu sudah ada patung monyet, patung Anoman. Dan memang di Umbul Jumprit ini banyak sekali monyet. Ketika Mila datang saja walau malam hari itu, monyet-monyet seperti menyambut kedatangan Mila. Kiri, kanan, bahkan di atas pepohonan, monyet-monyet terlihat begitu jelas. Sampai-sampai petugas di Umbul Jumprit pun keheranan, karena biasanya tak sebanyak itu. Ada pula kepercayaan katanya pesugihan di Umbul Jumprit mati jadi monyet. Ya kagak, itu monyet Gunung Sindoro, monyet asli. Singkatnya, masuk ke area Umbul Jumprit, di mana ada jembatan dari beton yang lewat tepat di atas sendang. Jadi bentuknya itu gua, tidak terlalu dalam. Di dalam gua itu tempat altar sembahyang. Nah, di luar gua itu sendang, dan airnya dari dalam gua pula. Itu sumber airnya dari Gunung Sindoro. Nah, di bawah Umbul Jumprit itu ada makamnya Eyang Jumprit beserta istri, yang katanya di situ pula tuh hulu air atau hulu sungai, Sungai Progo. Nah, setibanya di area, Mila dibawa oleh Mbah Tukiman masuk ke goa untuk melakukan sembahyang, salam, meminta izin untuk ritual di sana. Mila membakar dupa 9 batang, yang selepas dibakar langsung digunakan untuk sembahyang, yang dimana di dalam ini ada 2 patung monyet yang merupakan gambaran dari Guwarso Guwarsih atau Sugriwa dan Subali dalam cerita pawayangan, dalam cerita Ramayana. Selepas sembahyang, 9 batang dupa ditancapkan di sana. Lalu Mila disuruh oleh Mbah Tukiman berendam di Sendang Progo, di Umbul Jumprit. Sekarang, Mbah, yo sekarang, Duk, kamu langsung berendam saja di sana. Duduk, bersimpuh, pusatkan hati dan pikiranmu untuk bisa bertemu dengan Prabu Guratmoko. Wis diajari toh mantranya. Mila pun mengangguk. Mila pun langsung turun. Ini pakai pakaiannya nggak telanjang, enggak. Pakai pakaian penuh. Mila turun dan langsung duduk bersimpuh. Air hanya sebatas dadanya Mila. Mila duduk bersimpuh di sana, berkonsentrasi, dan mulai kembali merapalkan mantra yang diajarkan Guratmoko. Lah di sini Mila bingung dalam hati. Guratmoko ini genderuwo apa monyet? Karena kan di Umbul Jumprit, Subali, Sugriwa itu kan siluman monyet. Eyang Anoman itu kan monyet. Tapi Guratmoko genderuwo. Lah iki piye? Mbak Mila sendiri bingung, pasti bingung juga seperti kalian. Itu kan monyet di situ. Tapi ini Guratmoko raja genderuwo. Namun pertanyaan itu akan terjawab nanti. Nah, cukup lama Mila mandi kungkum di sana. Tepat tengah malam baru dibangunkan oleh Mbah Tukiman dengan pakaian basah kuyup. Lantas Mbah Tukiman menyuruh Mila menanggalkan semua pakaiannya, diganti dengan selembar kain putih yang sudah dibawa Mbah Tukiman. Mila pun menurut, mengenakan pakaian dalam yang masih basah, lalu ditutupi oleh kain putih. Yang selepas itu dibawa kembali Mbah Tukiman ke dalam goa
di Umbul Jumprit, melakukan sembahyang di depan dua patung Sugriwa dan Sobali. Yang selepas itu, Mila pun disuruh duduk semedi di tempat itu. Sedangkan Batukiman mundur menjauh dari goa Umbul Jumprit. Kalau Mas Kasiman, pamannya Mila, itu dari awal pun di mobil nggak ikut masuk. Mila duduk diam semedi di depan altar sembahyang, sambil terus melantunkan mantra yang diajarkan Guratmoko. Hong ila heng he si komo wurung, bojo kula nangkang gandarwo arane Prabu Guratmoko. Iki aku garwokmu, teko ning enggonku, teko maring aku. Mantra itu diulang-ulang kembali sampai tak lama kemudian muncul aroma yang sudah begitu Mila kenal. Aroma dari sosok Guratmoko, kekasih goibnya Mila. Suara Guratmoko terdengar begitu berwibawa, seolah menggetarkan dinding-dinding goa Umbul Jumprit. Dan ketika Mila disuruh membuka mata, mata Mila terbuka, yang ada di hadapannya Guratmoko dengan wujud yang berbeda. Wujudnya lebih persis monyet raksasa. Bukan wujud genderuwo seperti waktu di Taiwan. Mata merah, taring, lidah panjang menjulur, wajah kayak leak, mirip genderuwo. Tapi waktu di Umbul Jumprit, si Guratmoko ini wujudnya monyet raksasa. Lah di sini Mila pun keheranan, dan Guratmoko mengatakan kalau itulah wujud sejati dirinya. Nah ini hebatnya bangsa jin ya. Ya itu hak mereka sih mau ngewujudin diri jadi apapun. Jangankan wujudin diri jadi genderuwo, jadi leak, jadi apa. Mau mewujudkan diri jadi sosok para wali pun itu hak mereka. Kitanya saja harus lebih hati-hati, jangan terkecoh oleh mereka. Pahamlah Mila, kalau yang selama ini dia panggil, dia sembah, itu sebenarnya Raja Siluman Monyet Umbul Jumprit. Yang konon katanya nih, pengakuan dari si Guratmoko, dia itu masih keturunan dari sosok Eyang Anoman. Ya seperti Akang bilang, namanya jin bebas mau ngaku jadi siapa saja. Jangankan mau ngaku jadi keturunan Eyang Anoman, ngaku jadi keturunan Eyang Semar kek, jadi keturunan wali kek, jadi keturunan nabi kek, itu hak mereka. Wong kita pun manusia banyak yang ngaku-ngaku turunan anu kan. Itu umum, bukan hanya di kalangan manusia, kalangan jin pun sama. Tujuannya apa ya? Untuk mengelabui target-target mereka seperti yang dilakukan Guratmoko kepada Mbak Mila. Namun Mila baru ngeh, ternyata selama tadi berbicara dengan Guratmoko, mereka bukan ada di dalam goa, bukan ada di altar sembahyang, tetapi ada di sebuah ruangan seperti kamar yang begitu mewah. Dan tentunya selepas itu, yang dilakukan mereka berdua pun tentunya sudah kalian ketahui. Singkat cerita, Mbah Tukiman yang duduk diam di sebuah pendopo yang tak jauh dari gerbang Umbul Jumprit sedang asik ngobrol dengan petugas di sana. Pagi hari, sekitar jam 5, Mbah Tukiman lantas menyusul ke Umbul Jumprit. Terlihat oleh Mbah Tukiman, si Mbak Mila ini masih asik duduk sila begitu khusyuk. Lantas disentuh pundaknya, dibangunkan Mbah Tukiman. Selepas itu, Mila yang masih merasa tubuhnya kelelahan sambil dituntun oleh Mbah Tukiman, Mila disuruh mandi kembali di sendang.
Ketika mandi dengan air sendang, berendam sebentar, tenaga pun pulih kembali. Mila berganti pakaian di toilet, lantas dituntun ke bawah menuju ke makam Eyang Jumprit. Istilah kata ya kayak kita ziarah aja. Ziarah ke makam Eyang Jumprit, selepas selesai, Mila dan Mas Kasiman mengantar Mbah Tukiman pulang, lalu mereka berdua pun balik kembali ke Sokaraja. Selama cuti di Indonesia, pasca pulang dari Umbul Jumprit, Mila di Sokaraja hanya mengawasi proses rehab rumah ibunya, rumah dirinya. Yang tadinya rumah yang begitu sederhana, dibangun jadi rumah yang begitu mewah. Katanya ngabisin ratusan juta lah pokoknya. Nah, Mila pun 5 hari sebelum habis masa cuti, dia pun mencari-cari kabar tentang Janah dan si Tono. Dari salah satu kenalannya yang bisa dipercaya, Mila mengetahui kalau ternyata memang betul Janah sudah kembali melanjutkan hubungan dengan Tono. Yang posisinya si Janah ini masih punya suami, hanya dalam kondisi lumpuh. Lalu Mila menyuruh pamannya mengurus perceraian dirinya di pengadilan agama. Lalu selepas itu semua, Mila pun kembali lagi ke Taiwan sana. Dan dalam 1 tahun sekali, Mila atas perintah Gurat Moko lewat Mbah Tukiman harus balik ke Indonesia dan ritual di Umbul Jumprit. Waktu berlalu, Mila sudah jadi orang kaya. Rumah mewah, mobil pun punya. Anak-anak, sandang pangan, keinginan semua tercukupi. Di tahun 2024, Mila memutuskan mengakhiri kerjanya di Taiwan. Karena bagi dia, uang sudah bukan kebutuhan. Uang banyak kok. Laki-laki yang hubungan sama dia kan semua diporoti. Sampai lupa anak istri, gajinya dikasih ke Mila. Gonta-ganti, banyak lah. Kenalan di Facebook, di TikTok, segala macem. Duit ngalir ke rekeningnya Mila. 2024, Mila memutuskan mengakhiri kerja di Taiwan. Pulang ke Indonesia, ke Sokaraja. 1 minggu baru tiba di Sokaraja, Mila dapat undangan. Undangan pernikahan yang ketika dibaca, amarah Mila berkobar begitu saja. Itu undangan pernikahan Janah dan Tono. Entah kenapa, awalnya kan dulu gak peduli Mila ini. Tapi waktu dapat undangan, Mbak Mila ini emosinya meledak-ledak. Amarah membuncah. Lantas, 3 hari sebelum akad pernikahan si Janah dan Tono, yang ternyata suami Janah udah mati, Mila minta antar Kasiman ke Umbul Jumprit, menemui Mbah Tukiman di Temanggung. Tujuannya apa? Ingin menghancurkan si Janah dan Tono. Dibantulah nih sama si Mbah Tukiman. Singkatnya, Mila minta tolong Mbah Tukiman. Istilah kata, meneluh Janah ataupun Tono. Tentunya dengan senang hati dikerjakan oleh Mbah Tukiman ini. Lantas, resepsi pernikahan Janah dan Tono berjalan lancar. Bahkan Mila pun sempat hadir dan datang. Yang dimana ketika Mila yang memang sudah jadi jutawan tuh orang kaya, datang ke pernikahannya Tono dan si Janah, pasangan pengantin ini seperti yang malu ketika Mila datang hadir pula. Memamerkan kekayaannya dengan tingkah yang begitu angkuh, dengan sombongnya, kata Mbak Mila nih. Nah, selepas itu, si Janah dan si Tono itu pindah dari Sokaraja. Pindah ke daerah Kutasari.
yang hanya terhalang satu desa dari Sokaraja tempat tinggalnya Mila. Mila pun hanya mendengarkan terus perkembangan kehidupan rumah tangganya Tono dan Jana. Sampai akhirnya pasca 3 bulan menikah nih si Janah dan Tono, Janah jatuh sakit. Yang menurut kabar dari orang Kutasari mengatakan kalau si Janah yang memang terkenal doyan gonta-ganti laki-laki, perempuan gatel, itu sakit parah sampai dari bagian vitalnya mengeluarkan nanah. Selepas terdengar kabar sakit parah, selang 2 minggu Janah pun mati. Lantas disusul oleh siapa? Tono. Pasca kematian Janah, selang 1 bulan terlibat kecelakaan tunggal yang mengakibatkan kaki kanannya patah. Sampai diamput dan Tono jadi orang cacat. Mila yang mendengar kabar itu semua merasa senang sekaligus ada penyesalan. Sedikit merasa bersalah. Merasa bersalah karena Tono jadi orang cacat. Kenapa nggak mati saja? Itu sesuatu yang sempat terlintas di pikiran Mbak Mila. Namun Mila pun sudah tak peduli lah. Yang penting dia harta banyak, uang banyak, keluarga sejahtera, nafsu terpenuhi. Sampai di tahun akhir 2025. Kemarin nih, Mbak Mila sakit di bagian rahim, yang ketika berobat ke dokter mengatakan kalau Mbak Mila menderita kanker rahim, dan hanya dalam hitungan minggu kanker rahimnya itu semakin parah. Kondisinya semakin memprihatinkan. Bahkan saat ini ketika video ini ditayangkan, rasa sakitnya Mbak Mila masih dirasakan. Dan dia terus melakukan pengobatan, menjalani pengobatan. Namun, yang jadi pemikiran Mbak Mila, kanker rahim yang dia derita, apa penyebabnya? Pengobatan terus berjalan, namun dampak signifikan belum terasa. Dan Mbak Mila, waktu konsultasi ke Akang sambil menceritakan kisah perjalanannya, dia menanyakan, apa penyebab kanker rahim yang saya derita, yang Mbak Mila derita? Yang jelas, dari apa yang semua Mbak Mila ceritakan dari awal sampai akhir, satu kesimpulan yang bisa kalian pikirkan pula, yang bisa kalian tebak pula. Kanker rahim yang diderita oleh Mbak Mila adalah buah dari apa yang dia lakukan sendiri. Dari hubungan terlarang yang dia lakukan dengan sosok Gurat Moko. Kalian jangan kira hubungan antara manusia dengan bangsa jin seperti yang dilakukan oleh Mbak Mila. Jangan kira nggak ada dampak medisnya. Ada. Kalau ke perempuan, kanker rahim jatuhnya. Bahkan kadang kista. Kalau ke laki-laki, kayak prostat dan sejenisnya. Ada pasti dampak penyakit medisnya. Dan itulah yang dialami oleh Mbak Mila. Dan selepas Mbak Mila mendengar itu semua, kalau penyakit yang diderita adalah akibat dari perbuatannya sendiri, Mila pun tersadar. Sampai Mbak Mila bertanya, Kang, apakah pintu tobat masih terbuka? Ya jelas, pintu tobat masih terbuka selama si yang mau tobat ini masih bernapas. Jangankan manusia, iblis pun masih dikasih kesempatan tobat hingga saat ini. Dan Mbak Mila menyatakan dirinya ingin bertobat. Akang tentunya mendukung penuh. Namun,
selepas menghubungi Akang beberapa waktu lalu. Setiap kali Akang hubungi ulang, Mbak Mila ini seolah menutup diri. Walau alam, entah Mbak Mila membatalkan niatannya untuk bertobat, atau ada hal lain yang jadi pertimbangan beliau, Akang tak tahu. Tapi yang jelas, Akang minta doanya kepada kalian semua. Semoga Mbak Mila mendapatkan hidayah dan dilancarkan jalan pertobatannya, dan disembuhkan pula penyakit yang dia derita saat ini. Dan buat kalian Baraya KMS yang selalu setia mengikuti channel ini, ataupun yang baru menonton cerita video di channel ini, ingat, ketika Akang membagikan kisah pesugihan, bukan memotivasi kalian untuk terjerumus ke hal yang sama, tetapi sebagai bentuk pengingat. Karena apa yang terjadi kepada para pelaku pesugihan tak ada ending bahagia, seperti apa yang terjadi kepada Mbak Mila.